dapat antara Singapura dengan Malaysia jauh sekali perbedaan dengan kondisi TNI yang ada di Singapura. Halo, yang pertama dari Bu Susanti berkaitan dengan bentuk-bentuk bantuan hukum ketika ada suatu kecerobohan PWI dalam melakukan pekerjaannya yang berefek kepada suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang Singapura. Secara normatif sebetulnya bahwa KBRI diberikan kewenangan, diberikan hak, ya diberikan suatu amanah sebagai suatu perwakilan dari negara Indonesia untuk melakukan bantuan hukum. Dan yang saya sampaikan di dalam undang-undang dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia itu diberikan suatu bantuan hukum. Baik bantuan hukum yang berkaitan dengan terhadap hak martabatnya atau yang memang diduga melakukan suatu tindak pidana misalnya atau diduga melakukan suatu pelanggaran. Jadi bantuan hukum yang bisa dilakukan ya, selama ini tadi kita tahu bahwa berkaitan dengan bantuan hukum, tapi juga berkaitan dengan anggaran yang memang harus diberikan. Nah makanya sebetulnya bantuan hukum itu kalau kami dari kampus itu bisa dilakukan dengan mekanisme bantuan hukum pro bono atau cuma-cuma, betul. Atau dari KBRI punya mekanisme yang lain, ya, bisa dengan melakukan juga dengan pro bono, ya, atau juga melakukan pendampingan lewat organ yang lainnya, atas hukum atau atas kejaksaan misalnya, ya, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran di Indonesia. Tapi poinnya adalah itulah mengapa pentingnya bahwa bagi Bapak Ibu pekerja migran Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pekerjaannya itu dengan sangat hati-hati untuk menghindari kecerobohan. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita di Indonesia, upload itu gampang sekali. Bahkan meskipun ada undang-undang yang mengenai privasi, ya itu nggak akan kenapa-napa kecuali berkaitan dengan hate speech misalnya, makar dan sebagainya. Tapi kalau di Singapura itu penuh dengan batasan-batasan privasi, ya, yang makanya itu yang pentingnya suatu pemahaman-pemahaman dasar berkaitan dengan adat istiadatnya, undang-undang ya, yang ada di Singapura. Karena begini, dalam suatu hukum pidana Singapura yang memang menerapkan common law system, yang paling penting adalah apakah tindakan kecerobohan tadi masuk bahasanya itu adalah mens rea-nya ada atau tidak, ada intention tidak atau masuk sebagai negligence atau kelalaian. Tentunya kalau dia masuk sebagai suatu kelalaian, ancaman hukumannya jauh lebih ringan dibanding dia adanya suatu intention. Bahkan dalam sistem hukum di Singapura yang tadi saya sampaikan slide-nya ya sekilas, bahwa dimungkinkan suatu pelanggaran-pelanggaran ringan itu tidak sampai dengan ke pengadilan distrik atau subdistrik. Cukup selesai dengan plea bargain lah, dengan membayar denda yang dilakukan tergantung dari undang-undangnya. Begitu. Makanya itu yang paling penting bahwa negara menjamin bantuan hukum melalui KBRI, tapi juga mohon kepada pekerja migran Indonesia untuk memahami ya, undang-undang, memahami kebiasaan, memahami batasan-batasan di negara Singapura. Kira-kira itu yang pertanyaan nomor yang pertama. Kemudian tadi memang permasalahan non prosedural, Ibu izin tadi saya lupa mencatat, Ibu siapa Bu? Siapa? Rohimah ya. Ini temuan kami, kenapa sih sebetulnya sampai saat ini isu non prosedural itu terus-terusan dibahas, ya. Terus-terusan menjadi isu yang masuk dalam di penaker, ya, kebijakan kan gimana untuk menekan mengenai non prosedural, prosedural. Ternyata dari kami baru tahu lebih detail, ya, ternyata
ternyata biayanya menjadi bahkan masuk kepada arah kepemerasan. Tapi begini, sebetulnya undang-undang itu dibuat dalam rangka untuk memberikan perlindungan, memberikan jaket yang baik, jaket yang anti terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Ya. Dalam undang-undang PMI, kegiatan pekerjaan migran di Indonesia sebetulnya kan ada 3, ada CPNI, ada PMI, ada PMI perseorangan. Nah, PMI perseorangan juga kan tidak perlu harus melalui PT-PT tadi, cuman diterimanya harus dengan badan hukum di Singapura. Begitu. Jadi sebetulnya ada high risk, high return, high risk, high return dalam bisnis begitu. Makin tinggi resikonya memang untungnya jauh lebih besar, tapi ada resiko yang harus ditanggung. Nah ini yang bahaya sebetulnya. Kami sangat tidak menyarankan untuk itu. Ada beberapa kasus tadi dalam diskusi dengan Pak Wakil Dubes dengan Pak Dubes, ada beberapa kasus di Singapura dan Indonesia tadi. Ada TKI ada PMI yang pernah bekerja di Singapura, dilakukan dengan cara ilegal, dengan cara bahkan memalsukan surat-surat identitasnya. Kenapa? Salah satu faktornya karena umurnya tidak cukup, ya kan? Datang ke Singapura. Aman, ya dengan cara-cara yang tadi masuk sebagai tidak memenuhi syarat-syarat yang dalam undang-undang. Kemudian dia pulang ke Indonesia aman. Tapi dalam satu waktu ketika dia datang lagi ke Singapura dengan identitas yang sesuai dengan yang aslinya, ternyata datanya berbeda, ditolak. Mending kalau ditolak, kalau ditahan, karena itu masuk dalam pelanggaran keimigrasian. Itu yang kemudian itu yang kita harus cegah. Kira-kira begitu. Nah, temuan-temuan berkaitan dengan PT yang mengambil dana yang luar biasa besar. Itu pun kami catat Ibu sebagai bagian yang kemudian nanti akan kami masukkan dalam rekomendasi penelitian kami kepada instansi terkait. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi kita untuk bisa melindungi dan melaksanakan secara efektif undang-undang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Tapi catatan saya dan saran saya, ya, mohon. Ya, bukan berarti dalam peristiwa hukum itu Bapak Ibu, kami orang hukum, ya, kami punya pandangan itu pencegahan dan penindakan. Kadang peristiwa yang sudah berlangsung sedemikian lama, ya, dan sudah ada suatu hal yang nyaman, kemudian peristiwa tersebut terjadi ada suatu hal yang tidak sesuai dengan hukumnya, itu akan menjadi ukuran di kemudian hari. Itu akan menjadi suatu backfire atau obstacle atau masalah di kemudian hari untuk ke depan. Kita nggak tahu, ya, hari ini kita berjalan dengan baik, besok kita nggak tahu. Tapi hukum di Singapura sudah punya untuk bekal supaya Bapak Ibu terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum, kekerasan dari majikan, dari pemberi kerja misalnya, pembayaran gaji yang tidak semestinya, ya, pelaksanaan pekerja yang tidak sesuai, ya, pembayaran lembur yang tidak sesuai, ya, perpanjangan kontrak yang tidak sesuai, itulah yang telah dilindungi. Dan apalagi bahwa KBRI dan negara melalui KBRI perlu mencatat tenaga kerjanya atau pekerja migran Indonesia dalam rangka untuk melakukan perlindungan tadi. Ya, makanya saya sarankan bahwa kalau memang masih unprocedural, bisa dilakukan suatu perbaikan dengan mekanisme yang nanti bisa dikonsultasikan apakah kembali dulu, ya, atau dengan mekanisme yang lain untuk bisa menjadi proses yang sesuai dengan syarat-syarat administrasi dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Begitu Ibu kira-kira. Ini tidak lain dari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Jadi saya cukup ya. Terima kasih. Iya, sekarang Pak. Terima kasih.
Bu Moderator, saya menambahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya sebenarnya tadi saya menyinggung kita pengaturan tentang perlindungan pekerja migran itu sebelumnya diatur di 39 2004 tadi di awal tadi. Dari judulnya saja penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi tidak ada kata-kata perlindungan. Sekarang di 18/2017 namanya judulnya saja perlindungan pekerja migran Indonesia. Dari namanya mestinya sudah sesuai. Dari namanya tadi saya katakan beda sebelumnya pelaksanaan penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Sekarang perlindungan pekerja migran Indonesia lebih jelas, lebih tegas. Setiap perubahan undang-undang, setiap perubahan peraturan semestinya seyogianya jauh lebih baik. Harapannya perubahan-perubahan yang ada harus lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira itu, pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang ada jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dalam prakteknya yang tadi rekan-rekan BNI sampaikan, ternyata nggak seperti itu, Pak. Di lapangan nggak seperti itu. Bicara lembur tadi, saya disinggung. Bapak boleh ngomong seperti itu, ada overtime. Jam kerja di Singapura berbeda dengan di Indonesia. Tadi saya katakan ada perlindungan sosial. Apa perlindungan sosial? Contohnya itu jam kerja di Indonesia. Agar supaya kita dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Saya manusia bukan mesin. Yang bekerja ada jam waktunya, ada jam kerjanya. Saya nggak bisa bekerja lebih dari 12 jam. Saya bukan mesin. Di undang-undang diatur. Di Singapura juga diatur 8 jam. Lebih dari itu mestinya ada aturan. Melebihi jam kerja. Bahasa kitanya overtime. Yang diatur di dalam perjanjian kerja. Tapi dalam praktiknya tadi disampaikan ternyata enggak. Ini bagian daripada yang tadi saya katakan. Selama ini saya membaca aturan-aturan normatif seperti itu kayaknya enak seperti tadi. Tadi Mbak siapa tadi? Mbak Devia. Risti. Ya maaf Mbak. Jadi saya benar-benar ini yang apa yang disampaikan tadi ini dalam praktiknya berbeda. Oleh karena itu saran saya, dimanapun kita pekerja asisten rumah tangga, jangankan di Singapura, di Indonesia juga demikian. Ya, belum ada undang-undangnya secara khusus, bahkan untuk pekerja migran diatur secara khusus. Buat asisten rumah tangga di Indonesia tidak ada. Tidak ada aturan undang-undang yang secara khusus mengatur sedemikian rupa. Jauh lebih baik di Undang-Undang 18 ini. Walaupun pelaksanaannya tadi ada beberapa hal-hal yang di luar tadi. Kalau bicara asisten rumah tangga di Jakarta, tidak lebih dari itu. Bahkan jam kerjanya melebihi hampir sama seperti tadi. Karena tidak masuk dalam konteksnya hubungan kerja, bukan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Lebih parah lagi quote-unquote tadi saya katakan. Tapi di kita jauh lebih baik. Oleh karena itu apa? Saran saya kita punya organisasi misalkan organisasi atau tadi perkumpulan pekerja migran atau tadi sudah disinggung organisasi dari kita untuk kita, dari pekerja migran oleh pekerja migran untuk pekerja migran. Ya. Di organisasi itu kita menjadi seperti sapu lidi tadi. Kalau cuma satu-satu tidak ada kekuatan. Tapi kalau kita bersatu mungkin kita punya kekuatan. Itu dalam konteksnya kebersamaan tadi. Persatuan tadi, kebersamaan tadi, organisasi itu kita bisa bekerja sama. Tentu salah satu hal yang perlu diperjuangkan, kita perlu teman. Salah satu teman pelindung kita adalah perwakilan kita. Perwakilan kita di Singapura. Kedutaan besar Singapura itu menjadi perwakilan kita untuk menjadi corong kita. Ada hal-hal yang perlu diperjuangkan. Saya yakin perwakilan kita memperjuangkan, memberikan pandangan-pandangan. Bahkan ada juga organisasi-organisasi, kalau di kita LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kita. Kita mungkin bisa berdiskusi.
Kita mungkin tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan demonstratif, tapi lewat pendekatan. Baik lewat LSM tadi, yang tentunya mempunyai perhatian terhadap hak-hak ya pekerja migran, tentu juga pemerintah ya, yang tadi disinggung ada Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan yang paling dekat adalah perwakilan kita. Mungkin lewat perwakilan kita bisa disampaikan keluhan-keluhan kita yang nanti bisa disampaikan lewat forum-forum pemerintahan. Mungkin itu saran saya. Jadi tidak perlu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat demonstratif tadi, karena nanti kita menjadi catatan buat kita. Oleh karena itu, kepada teman-teman, menurut saya yang masuk datang, tentu yang paling penting kita harus lapor, kita harus beritahukan keberadaan kita, karena kita bukan di negara Indonesia. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi tadi, aturan-aturan penting. Bahkan tadi disinggung di pertanyaan, kita salah upload, kita nggak mengerti, ya. Pemberi kerja kita jelaskan, ya. Ternyata ada aturan yang dilanggar. Kita tidak mengerti, hukum nggak melihat seperti itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting menurut saya, ya, agar kita memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Jadi berkaitan dengan biaya tadi yang disampaikan, bahwa kami yang naik pesawat biayanya sampai potongannya sampai 6-7 kali. Tapi yang naik perahu tadi yang Ibu sampaikan, yang tidak naik pesawat, yang naik perahu sampai 6-7 jam tadi, biayanya sama, dipotong sampai dengan 7 jam. Ini dipotong sampai dengan 7 bulan ya. Ini kan tidak adil, misalkan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ini menjadi kalau kami dari Padisian, kami mencatat, kami juga akan memberikan, karena ini bagian daripada penelitian lewat seizin Pak Dekan Profesor Dr. Edi Pratomo, ini menjadi masukan kita juga untuk berdiskusi dengan institusi BP2M ini. Ini menjadi masukan kita yang kami bisa mendengar langsung dari rekan-rekan PMI di Singapura ini. Dan berkaitan dengan tadi satu lagi. Oke, jadi oh ya, sudah hampir semua ya. Walaupun secara umum. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang memang harus kita perjuangkan. Jadi Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, ya, dengan peraturan pelaksananya, tentu perlu masukan, tentu perlu ada pandangan-pandangan. Nah, salah satunya dari PMI yang ada di Singapura ini, kami, penelitian kami, catatan kami juga akan kami masukkan. Tadi Ibu Moderator saya sampaikan, kami hanya bisa menulis misalkan. Kami sampaikan pandangan-pandangan kami, tulisan-tulisan kami, baik di jurnal maupun di beberapa catatan, untuk menjadi koreksi, untuk menjadi masukan. Dan kami mendapat informasi itu langsung daripada rekan-rekan PMI di Singapura ini. Saya terus terang, saya sangat berterima kasih dan surprise bahwa saya mendapatkan banyak masukan dari apa yang disampaikan pada forum siang hari ini. Pak DCM, kami terima kasih Pak. Sangat banyak, kami sangat berterima kasih. Informasi-informasi yang diberikan sangat jelas, terang, dan kami catat semua untuk menjadi catatan kita. Mungkin itu kalau dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak Arman. Baik, teman-teman, mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Tadi kalau tadi ada pertanyaan tentang peran KBRI, kemudian bagaimana perlindungan kalau non prosedural. Jadi so far ini berdasarkan saya 1,5 tahun di sini hand in hand dengan teman-teman dari protokol konsuler dan PWNI, Bapak, mungkin kami bisa sedikit sharing bahwa yang pertama seperti tadi disampaikan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi di Singapura kebetulan untuk pelaksanaan penegakan hukumnya mekanismenya sudah baik, sudah jelas, dan adalah otoritas dari
adalah kewenangan dari otoritas di Singapura yang bisa exercise power ya Pak ya. Jadi memang melakukan penyelesaian itu memang ada kewenangan dari otoritas-otoritas di Singapura, baik MOM, baik SPF maupun ICA, dan itu yang dikedepankan, Di mana sih KBRI bisa membantu melakukan pelaporan, bisa. Misalnya teman-teman mungkin yang di sini belum merasakan ketidaktahuan bagaimana melaporkan, ketidaktahuan apapun lah. Tetapi day by day setiap hari kami di sini itu masih sering menerima teman-teman yang memang membutuhkan pertolongan. Jadi alhamdulillah saya senang kalau teman-teman yang ada di sini istilahnya aware enough, sudah cukup mampu untuk mengetahui bagaimana prosedurnya untuk melaporkan atau seperti apa. Tetapi di luar sana masih banyak teman-teman kita yang even mereka tidak tahu. So that's poin di mana KBRI bisa masuk bukan dalam kapasitas penyelesaiannya, tetapi membantu penyelesaiannya. Itu kalau misalnya lebih ke pelaporan kasus. Berikutnya lagi yang akan sangat krusial adalah misalnya sakit, meninggal, atau apapun. Tadi malam ada kasus masuk, informasinya kami dapat dari BPDRI, datanya tidak ada di kami. Dia sakit, ada sakit di tertentu, even tidak ada data sama sekali di kami harus bagaimana? Begitu ada saya minta konfirmasi, yang bisa langsung melakukan kunjungan lapangan adalah otoritas di sini. Jadi kami perannya adalah memfasilitasi itu, disegerakan, dilaporkan supaya bisa ada action yang dilakukan. Karena KBRI nggak bisa ujuk-ujuk datang ke rumah employer untuk ketemu anaknya, ngambil anaknya, nggak bisa. Kita bisa di-report lagi. Jadi di luar sana masih banyak teman-teman lain yang memang membutuhkan karena ketidaktahuan informasi. Kalau misalnya teman-teman merasa bisa sharing itu kepada sesama, misalnya ketemu nanti teman yang lain di pas kegiatan di mana atau di mana bisa saling memberikan informasi, itu lebih bagus. Jadi semakin banyak teman-teman di luar sana yang akhirnya teredukasi, terinformasi how to untuk misalnya untuk semakin cepat mereport suatu pelanggaran. Nah berikutnya itu jadi kalau dari segi tadi yang ditanyakan peran KBRI ya Pak ya. Untuk semua dokumen itu juga mau tidak mau memang ke KBRI, perpanjangan paspor itu juga layanan di KBRI, verifikasi kontrak kerja, dokumen kekonsuleran misalnya ada yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu untuk PMI di Indonesia, itu juga masih pelayanannya ada di KBRI. Jadi untuk itu memang areanya di KBRI dan itu terus menerus setiap hari kita ada layanan di sini. Kemudian untuk yang pemulangan dan sakit itu juga sangat challenging Bapak, dalam tahun 2023 saja kalau nggak salah sudah ada 4 itu yang brain aneurysm yang mereka harus diatur untuk pemulangannya secara khusus, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh otoritas di sini saja. Mereka pasti akan kontak ke KBRI minimal untuk pengaturan satu, komunikasi dengan keluarga di rumah, komunikasi dengan layanan lanjutan kesehatannya. Mungkin teman-teman yang di sini sekarang belum, mudah-mudahan tidak, tetapi bahwa poin-poin itu di mana KBRI bisa masuk untuk memberikan perlindungan. Kalau kita bisa lihat di Undang-Undang 18 itu ada perlindungan selama bekerja. Itu salah satunya adalah pendataan. Kenapa salah satu kewajiban adalah untuk melaporkan kedatangan, keberadaan, kepulangan. Itu termasuk dari pendataan dan pendaftaran yang harus menjadi kewajiban teman-teman PNI untuk dilakukan kepada perwakilan. Supaya apa? Minimal ada datanya. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu siapa yang mau kita tolong, informasinya seperti apa. Jadi penyampaian kewajiban bahwa pelaporan kedatangan, keberadaan dan kepulangan itu bukan tanpa sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena pada akhirnya once kita dapat report, saat kita sudah punya sesuatu modalitas, datanya, nomor kontak keluarganya, dia pakai agensi apa, dia pakai PT apa, itu lebih mudah dan lebih cepat bergeraknya. Gitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembiayaan. Nah ini memang agak masih complicated di lapangan terkait dengan pemotongan gaji Bapak. Jadi kalau kita melihat cost structure dari yang pertama, suka atau tidak suka, memang kebetulan di undang-undang, di peraturan itu yang disebutkan adalah untuk teman-teman yang bekerja kepada pemberi kerja rumah tangga, bukan badan hukum atau pemberi kerja perseorangan, itu diatur melalui pelaksana penetapan.
Saya tahu, maksudnya tadi seperti Bu Rohima menyampaikan, kami yang sudah tahu, kami tidak butuh pelatihan, cuma tinggal continue, kenapa kami harus melalui pelaksana penempatan? Nah, permasalahannya adalah kita di aturan itu kan tidak bisa mengatur spesifik case by case. We have to see in general things. Teman-teman mungkin tidak merasakan bahwa saat misalnya ada teman-teman ada yang kabur ke sini, dia ke sini langsung diambil direct dari pemberi kerja, terus ada masalah, siapa yang mau bantu? Tidak ada agensi, tidak ada PT di Indonesia. Jadi saat ada pelaksana penempatan, minimal itu ada buffering untuk karena KBRI pun juga pasti to some extent kami juga ada keterbatasan. Misalnya kami sudah di belakang sudah penuh, atau ada sesuatu case misalnya kemarin lagi COVID kemudian memang tidak bisa mendapatkan menerima yang baru, to some extent kita semua punya keterbatasan. Jadi kenapa diatur bahwa dia harus melalui pelaksana penempatan, minimal itu supaya juga ada perlindungan yang juga bisa diberikan kepada teman-teman PMI juga. Jadi saya masih merasa bahwa in general itu tuh masih berperan. Memang pada berikutnya adalah pertanyaannya apakah peran itu dijalankan. Tetapi bahwa itu diatur pasti mempunyai peran tertentu. Nah, kalau Ibu tadi sampaikan tentang biaya yang sangat besar, kalau kita bisa lihat di cost structure, yang poin terbesar sebenarnya ada di pelatihan. Ada di pelatihan. Dan pelatihan itu kalau sekarang di undang-undang memang disebutkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, cuman sampai saat ini memang tidak banyak pemerintah daerah yang mampu untuk membiayai pelatihan untuk menjadi PMI. Sehingga saat ini dijembatani dengan itu tetap dibebankan kepada calon pekerja, namun ada fasilitasi pemberian KUR atau pemberian kreditan keagungan kepada teman-teman untuk membantu mengatasi kebutuhan pembiayaan itu. Nah, ada satu hal